سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. خاتمة. أعظم السجود سبعة الجبهة وبطون الكفين للكفين والركبتان وبطون أصابع الرجلين. Sadaqallahul Azim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah memberikan beraneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita kembali dapat berkumpul guna menggugurkan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu thalab ilmu. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini, dari musola ini, dari majelis ini terkecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam yang makrunan bitakdim semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua selaku umatnya yang senantiasa istiqomah berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada manusia itu tidak semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma utitumul ilma illa qalila. Allah memberikan ilmu kepada seseorang itu secara sedikit, tidak semuanya. Makanya oleh sebabnya Allah memberikan ilmu sedikit, tidak semuanya Allah berikan. Jangankan kita orang yang notabene-nya ngajinya itu musiman, Mbak. Kita kan kesebutnya ngajinya musiman, Mbak. Gitu ya. Malam Selasa itu juga kalau hadir. Kalau ada maulid, kita hadir ngaji. Jangankan kita lah yang dicap ingin dicap punya ilmu oleh Allah. Kadang-kadang orang yang ngambah di tempat ilmu pun belum tentu Allah jadikan ahli ilmu. Siapa? Orang-orang yang sedang di pondok pesantren. Hidupnya itu penuh dengan ta'awud. Kadang-kadang a'udzubillah, kadang-kadang a'udzubillah. Gitu ya. Jam 4, jam 4 udah bangun, mau sholat subuh. Habis sholat subuh ngaji sampai jam 8. Udah gitu istirahat sebentar, tongkrong lagi jam 9 sampai jam setengah 12. Istirahat berjamaah dohor. Habis sholat dohor tongkrong lagi ngaji sampai asar. Kalau berjamaah asar tongkrong lagi ngaji sampai sebelum maghrib.
Sebelum maghrib udah berjamaah sholat maghrib sampai sholat isya. Habis sholat isya tongkrong ngaji lagi. Cek bapak iranya tuna ya ta. Nah itu iya beneran. Untuk es Nah orang yang di kalangan pondok pesantren aja yang nambah di tempat ilmu belum tentu dicap oleh Allah ahli ilmu, apalagi kita. Gitu ya. Wa ma utitumul ilma illa qalila. Apa maknanya? Maknanya kita harus mensyukuri dan kita harus bergegas. Bila mana ada ahli ilmu ada ke tempat kita, ada ustadz, ada kiai yang mengajari akan ilmu kepada kita, kita harus bergegas mumpang mumpung aya nu magaluran memeh leuweut. Gitu nya. Wa ma utitumul ilma illa qalila, sebab Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh baginda Rasul bahwa kata Rasul qiwamud dunya bi arba'ati asya', bahwa kuatnya alam dunia ini bukan karena kuat loba esteker loma ibah, bukan Pak, melainkan bi arba'ati asya', empat perkara. Ini kalau 4 perkara di alam dunia udah nggak ada, itu pasti ini dunia bakal digulungkeun kok, dikiamatkeun. Mana diantaranya? Yang pertama al-ula bi ilmil ulama. Yang pertama karena ilmunya para alimil ulama. Masih banyak alimil ulama alhamdulillah di daerah kita. Jangan dikata lah Jakarta mah banyak habaib, banyak kiai, banyak ustaz, insyaallah makmur. Di kampung juga banyak. Tapi jangan hanya sebatas kita hanya itu memakmurkan, gitu ya. Bersegeralah mengalap berkah, karena kalau kita melihat secara detail, kalau kita memperhatikan itu satu-satu Allah cabut ilmu Pak. Mana diantaranya? Kiai-kiai yang waro sudah diampihan ku Allah, geus diampihan, geus dimaota. Contoh Al-Maghfurlah, Abuya Cilamo, Abuya Uci, itu kiai yang waroi, bahkan termasuk Thariqat Naqsabandiyah wal Qadariyah, gitu ya. Ya bisa dibilang wali karena jasadnya ada di Tangerang, batinnya mah ada di Mekah, ada di Mesir, bisa ketemu dengan Habib Lutfi. Itu seorang waliun min auliya'illahi ta'ala, salah satu penguat Banten, gitu ya. Udah dicabut oleh Allah tuh. Nah makanya ketika mautul ilmi, mautul alim, mautul alam, ketika ada orang alim mati, meninggal, pupus, itu sama halnya dengan maut alam. Nah, bagaimana tanggapan kita ketika ada guru kita, guru para alim dan ulama, para habaib yang waroi, yang mempunyai ilmu, meninggal? Kita jangan senang itu Pak. Kita harus kembali, ya Allah, mau ada musibah apa yang akan menimpa negeri ini, ulah gembira, ayah ustadz gitu ya. Ayah ustadz di musola orang maut, wah syukur, aing bisa jadi imam di dinya, saya tahu, gitu ya. Innalillahi, gitu kan. Nah, jangan seperti itu. Yang kedua, wasani bisa khawatir agnia. Nah, yang bisa menguatkan alam dunia nomor kedua yaitu dermawannya orang yang sugih, orang yang kaya raya, dermawannya. Itu salah satu bisa menguatkan alam dunia. Jarang banyak 1000 hiji, gitunya. Bisa adalah gitu ya, ada di antara kita juga. Cuman kadang-kadang ada orang yang ekonominya rendah, menengah lah. Lamun aing sugih ya aing dermawan, giliran sugih mah bohong. Itu banyak sifat manusia, gitu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga yaitu bi'adlil umaro, adilnya para pemerintah. Nah ini bisa menguatkan alam dunia. Jangankan alam dunia Pak ya, kalau pemerintah udah adil, kita kiamat kecil tuh orang ini. Kalau ada kebijakan yang menyengsarakan kita, kita kiamat detik ya Pak. Gitu ya. Jangankan kiamat besar, kiamat kecil aja sudah tiba dalam diri kita. Nah yang terakhir yaitu bidakwatil fuqara, doanya orang fakir. Nah makanya harus klop. Yang kaya harus ingat sama yang miskin. Sebab yang miskin juga jangan dipandang sebelah mata, doanya mah diijabah gitu Pak. Apa yang disebut fakir menurut ilmu fikih?
fakir dan miskin itu beda Pak. Kalau miskin, kita bahas miskin dulu. Kalau miskin dia punya mata pencaharian, cuman penghasilannya itu hanya cukup untuk hari itu doang, tidak sampai bisa mencukupi untuk hari esok. Misalkan kebutuhan dia sehari 50.000, dia punya pencaharian 50.000, udah habis, besok harus cari lagi. Nah itu namanya miskin. Nah kalau fakir, dia sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian, dia tidak punya mata pencaharian, tidak punya penghasilan, tapi kebutuhan dia ada lah, keluarga ditanggung oleh dia. Nah itu namanya fakir. Di orang maya mencakup rumah ya sugih ini. Kebutuhan paling sapoe 50.000, hasil orang 150. Gitu. Kita tidak termasuk miskin, tak akan gitu. Gitu ya. Nah inilah para jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Nah sebelum saya membahas akan anggota-anggota sujud ini, perlu diketahui bahwa agama yang disahkan oleh Indonesia itu bukan hanya sekedar Islam, dan kita harus perlu tahu nama kitab-kitabnya. Kenapa? Supaya pengalaman, gitu ya. Ada agama kita yang disebut agama Islam mempunyai kitab suci namanya Al-Quran. Ada lagi agama Kristen, kalau bahasa Qurannya namanya Nasrani, mempunyai kitab suci namanya Injil. Ada lagi agama namanya agama Yahudi, mempunyai kitab suci namanya Taurat. Ada lagi agama yang disebut agama Buddha, mempunyai kitab suci namanya Weda. Ada lagi agama Hindu, mempunyai kitab suci namanya Tripitaka. Ada lagi agama Majusi, mempunyai kitab suci namanya Jen Avesta. Ada lagi agama yang disebut agama kebatinan, mempunyai kitab suci namanya Hidayat Ninjati atau disebut Darbo Gandul. Nah ini untuk pengalaman. Ada lagi yang terakhir agama namanya Konghucu, mempunyai kitab suci namanya Totetki. Nah ini semua untuk pengalaman kita. Coba kita cari di kitab-kitab pun yang nggak ada, gitu ya. Nah ini agama yang disahkan oleh Indonesia ini sing horeng tidak hanya agama Islam. Nah apa pelajaran yang harus kita petik dari ini? Kita boleh ya meninggikan setinggi-tingginya derajat Nabi Muhammad SAW, karena Nabi kita Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Tapi kita jangan menjelekan nabi-nabi yang lain, seperti misalkan Kristen mempunyai keyakinan kitab suci Isa, Musa. Jangan kita merendahkan Nabi Musa, apalagi sampai mengejek, gitu ya. Karena ketika kita mengejek Nabi, sama halnya kita mengejek seluruh Nabi, kafir maksudnya, gitu ya. Nauzubillah. Nah inilah salah satu di dalam kitab Al-Quran, Allah menyerukan wasjud waqtarib. Nah ini bab yang bakal kita bahas. Wasjud waqtarib, apa artinya? Sujudlah kamu dan dekat dirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi as-sholati tegasnya yakni sholat. Karena dengan sholat bisa mendekatkan diri kepada Allah. Seminimal ketika kita ibadah kepada Allah, sholat kepada Allah, tidak melakukan kemaksiatan, jangankan yang besar, yang kecil pun tidak. Karena apa? Dalam sholat jangankan ngomongin orang, kita berbicara aja Pak, udah lebih dari yang ngerti ya, yang kalimat tersebut satu huruf tapi bisa dimaknainya banyak, itu udah batal Pak. Contohnya ki. Nah kita waktu sholat Allahu Akbar, amin al-hujan ki misalnya. Nah itu kata Imam Nawawi artinya ngaraksasira, artinya if'ali, ngaraksasira, itu batal Pak sholatnya. Gitu. Karena salah satu, insya Allah kita akan bahas, karena salah satu pembatalan sholat itu yaitu berbicara, gitu ya, berbicara, tidak ada konsekuensi. Nah dan lagi bisa merusak sholat itu kita bertindak
3 kali tindakan secara berturut-turut. Contohnya, kita lagi sholat, entah lagi berdiri, entah lagi ruku, lagi sujud, 3 kali Pak, gitu ya, lagi berdiri 1, 2, terkaharu kaburi, sudah 3 kali berturut-turut kita batal sholat, gitu ya. Nah jadi dalam ibadah sholat itu sudah diatur, jangankan kita berbuat maksiat yang gede, yang kecil aja sudah pasti tidak, karena wasjud waqtarib dibahas oleh ahli lugat. Karena apa kaum yang mutarang hidungnya tidak meyakini akan adanya rugot, tidak meyakini akan adanya tafsiran. Makanya ada ayat warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu beserta orang-orang yang ruku. Oh berarti itu cukup ruku, tidak sholat. Nah ini sesat. Makanya harus ditafsir di dalam kitab tafsir Jalalain, tafsir Sawi, Baidawi, terus itu semua menjelaskan bahwa ayat itu mengajarkan ayat sholati ma'as sholat, gitu ya. Tegasnya sholat beserta orang-orang yang sholat, artinya disuruh berjamaah, gitu ya, disuruh berjamaah. Wasjud waqtarib, sujudlah, karena dengan sujud itu kita seakan-akan kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita bahwa kita makhluk yang tiada daya dan upaya melainkan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengkaji la haula wala quwwata panjang Pak, salah satunya ketika orang meyakini mengucap kita mengelak ya, menanam pohon pisang, ada yang ngobrol sama kita, pisangnya jadinya bagus tuh, oh iya tanahnya subur, daerahnya subur, tanahnya pupuknya bagus, tidak melibatkan Allah. Nah gitu ya, tidak melibatkan Allah. Memang secara harfiah, secara ilmu lughat itu berenang, tidak jadi masalah. Cuma kita harus melibatkan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan kita sakit, minum obat, alhamdulillah minum obat bisa cager, tidak melibatkan Allah. Nah, usahakan dalam setiap tindakan kita melibatkanlah Allah Subhanahu, karena kita tidak akan sembuh kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat itu hanya syariat, gitu ya. Obat itu hanya syariat. Nah inilah para jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang sujud. Apa yang disebut sujud? Sujud ini kata Imam Nawawi disebut bahwa lughatan, mungguh lugat at-taqaminu wal mailu, yaitu merukung. Sujud merukung itu artinya condong ya Pak ya. Merukung wal mailu lan condong. Nah jadi condong itu artinya sujud, menyembah kepada Allah. Makanya ada hormatan diajarkan oleh ahli adab. Salah satu hormatan kita yaitu ada yang namanya hormatan Nasrani. Hormatan Nasrani itu wad'ul yadi alal fam. Nah, kalau orang-orang Nasrani itu mempunyai hormatan. Setiap hormatannya yaitu wad'ul yadi alal fam, menaruh tangan ke mulut, gitu ya. Itu hormatan orang Nasrani, gitu ya. Dadah, gitu. Nah, gitu kisbah itu kalau kita mah. Nah, ada lagi tahiyatul Yahudi, hormatan orang-orang Yahudi. Bagaimana? Al-isyaratu bil asabi'i, isyarat dengan jari-jari. Dadah. Tuh, itu hormatan Yahudi, Pak. Gitu ya. Itu sok dipakai Al-Qur'annya. Dadah, gitu. Nah, benar. Wa tahiyatul majusi, ada lagi hormatan kafir majusi. Apa?
inhinai, dongkok. Baik Pak, siapa dengan dongkok. Gitu. Ada lagi wa tahiyatul arabi. Tahiyat orang Arab yaitu hayakallah. Setiap ketemu menghormat hayakallah, hayakallah. Itu tahiyat apa? Hormatan orang-orang Arab. Nah, yang terakhir hormatan kita yaitu wa tahiyatul muslimi assalamu alaikum warahmatullah. Hormatan kita mah begitu. Idza sallama muslimuna alal muslimi fasallimu. Gitu ya. Itu ketemu orang ketika kita mengucap salam sunnah menjawabnya wajib. Kita yang mengucap salam yang pertama sunnah, yang menjawabnya wajib. Jadi ketika kita mendengar tapi tidak jawab itu doraka. Nah, adapun kita meminta assalamualaikum, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Nah, idza huyitum bi tahiyyatin fa ayyu bi ahsana minha aw rudduha, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang uluk salam memberikan hormatan kepada kita, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan sebaik-baiknya jawaban. Jadi ketika ada yang ketika ada yang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, begitu dong. Assalamualaikum dijawab oleh kita waalaikumsalam warahmatullah. Ketika yang uluk salam assalamualaikum warahmatullah, dijawab oleh kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang uluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, ada tangannya tuh. Jawab lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Yang uluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, dijawab lagi oleh kita sama kayak gitu, nggak ada tambahnya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ini lebih tambahkan wa cari tuh gitu kan. Kamu nangtung itu kan cangkel wa cari tuh dulu. Nah, inilah hormatan ketika ditambah ulah korek, karena termasuk orang yang pelit, yaitu bukan orang yang meminjamkan uang, tetapi orang yang ketika diuluk salam tidak menjawab assalamualaikum, padahal dia mendengar tapi tidak dijawab. Itu rahman, termasuk orang korek. Sama halnya ketika kita di majelis ilmu, ketika mendengar nama Kanjeng Rasul Muhammad tidak menjawab sholawat, gitu ya, itu termasuk orang yang pelit. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit, yaitu orang yang ketika disebut namaku, kata Kanjeng Rasul, tidak menjawab sholawat, gitu ya. Makanya dijelaskan oleh ulama-ulama, siapa tahu sholawat yang itu yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga, gitu ya. Nah, kita makan kayak abuya, kayak ahli-ahli zikir, tidak mungkin membaca sholawat 10.000 satu tim, mal mungkin. Karena di majelis ilmu, ketika ada momen Kanjeng Rasul Muhammad dijawab oleh kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah apa hormatan. Nah, kembali termasuk sujud, gitu ya. Nah, ini jauh penjabarannya tentang sujud, Pak. Ada sujud Allah pada waktu itu menciptakan Nabi Adam, gitu ya, menciptakan Nabi Adam. Asal muasalnya iblis diusir dari surga ke bumi. Allah menyuruh seluruh makhluk termasuk iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, di sini bukan sujud ibadah, tapi menghormat kayak tadi. Inhinai, yang itu dongkok, menghormat. Sama halnya ketika kalau kita melihat orang yang tinggi pangkatnya, itu ya, serap bangurannya, silahkan masuk, itu seperti itu, Pak. Tapi iblis kan dengan kesombongannya, dia merasa lebih mulia. Saya anak lebih mulia dibanding si Adam. Si Adam mati dari tanah, anak dari api sama tanah, muliaan mana? Akhirnya Allah murka, diusirlah iblis dari surga ke alam dunia, gitu ya. Sama dari situ lah
iblis dendam kepada umat manusia. Gitu ya. Makanya dikatakan kan, la azalu aghfiru lahum ma damu dzakiruna bihi wa mustaghfirina minni. Sempat ada memproklamir iblis itu tidak akan henti-hentinya menggoda anak Adam, manusia, gitu ya, kepada kekafiran dan kemungkaran, gitu ya. Jadi kalau ada bisikan-bisikan, kalau ada godaan-godaan menyuruh kita menjerumuskan kepada diri kita kepada kemusyrikan, kepada perbuatan maksiat, itu dari iblis, Pak. Sebab iblis mengumpulkan sampai hari kiamat, Allah beri wewenang suruh mengumpulkan anak Adam, suruh cari temannya untuk di dalam neraka nanti, gitu ya. Itu sama halnya seperti kisah kibar sisok tuh, Pak. Pada akhirnya kibar sisok itu digoda oleh iblis, itu sudah kalang kabut, sudah masuk, sudah keimanannya sudah keluar. Mbah, ini bagaimana, Mbah? Ente bukan Mbah, anak iblis, tugas anak sudah selesai, ente udah tidak ada kesempatan lagi masuk agama Islam. Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu sekitar siswa atas godaan iblis, gitu ya. Nah, inilah apa aqda'us sujudi sab'atun, bahwa pira-pira anggahota sujud itu, anggahota sujud itu semuanya ada 7, gitu ya, seperti diajarkan oleh Nabi dalam hadisnya yang sahih, umirtu an asjuda ala sab'ati a'domin, saya diperintah oleh Allah bahwa diperintah sujud, bahwa sujud itu ada 7 tulang, gitu ya. Nah, jadi dijelaskan lagi oleh alim ulama, ditafsiran lagi bahwa sujud-sujud itu ada 7 perkara. Anggahota sujud itu ada 7 semuanya. Yang pertama al-awwalu al-jabhatu. Yang pertama kening, tarang. Cek bahasa wetan tarangnya. Nah, sampai sejauh mana ini? Wahaduha tulan ma baina sadaqaini wa ardan ma baina manabati sya'ril ra'si. Gitu ya. Sampai sebatas mana? Sebatas ma baina sadaqaini, gugudik. Nah, jadi seperti ini, Pak. Kalau kita mempunyai ini ya, batasan ini, Pak. Nah, ini anggahota sujud. Anggahota sujud. Jadi tidak sah orang yang sujud gini. Allahu Akbar. Nah, terus apa lagi? Hidung. Nanti kita hidung dibahas di depan. Hidung duluan ini nih. Nih, ngomong saya mau pesak gitu ya. Ayo misalkan mau mancung, hidung tihela. Jadi tidak nempelin jubah, tidak nempelin keningnya, itu belum sah sujudnya. Gitu ya. Nah, sebelum kita membahas terlebih dahulu, kita perlu tahu macam-macam sujud. Nah, ini sebelum itu ya. Macam-macam sujud macam-macam sujud menurut ilmu fikih. Apa? Yang pertama sujud di waktu sholat. Nah, ini yang mau kita bahas. Sujud di waktu sholat. Yang kedua sujud syahwi. Yang kedua. Yang ketiga sujud tilawah. Dan yang keempat sujud syukur. Nah, jadi macam-macam sujud itu ada 4, Pak. Sujud sholat, sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, kita jelaskan sujud sholat tadi itu ada 7. Nah, yang kedua sujud syahwi. Apa ini sujud syahwi? Nah, dijelaskan lagi dalam bab yang lain. Wa yusannu, disunahkan. Sajadatani lisahwi, melakukan 2 kali sujud lisahwi karena lupa. Nah, yang namanya sahwi itu sujud karena lupa, Pak. Bihak ahadits salasati asbabin, dengan sebab 3 perkara. Nah, jadi kita bisa sunnah hukumnya melakukan sujud sahwi apabila kita meninggalkan 3 perkara ini, gitu ya. Kapan itu melakukan sujud sahwi itu? Ada yang menegaskan sebelum uluk salam, gitu ya. Misalkan Masihid Dajjal
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, sebelum salam, ketika kita melakukan hal-hal ini yang tiga yang ditinggalkan, kita sujud sahwi dulu. Allahu akbar, subhanalladzi la yanamu wa la yasru 3 kali. 2 kali sujud sahwi, sudah 3 kali ya rukun lagi. Rokik pilih nggak jadi masalah, nggak baca juga nggak jadi masalah. Sujud lagi, subhanalladzi la yanamu wa la yasru. Baru Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Karena ini kemurahan syarat kan. Kita mah yang namanya manusia kan tidak luput dari lupa kan ya. Ulahkan husuk husuknya kadang-kadang bohong kan. Gitu ya. Tapi apabila kita lupa, misalkan kita lupa jumlah rakaat, nah ini pernah kita bahas. Apabila kita lupa jumlah rakaat, ini 3 apa 4, ambil yang sedikit, ambil yang 3. Bagaimana kalau misalkan kita udah meyakini 3, padahal udah 4, nggak apa-apa. Jangan kita bingung ini 3 apa 4, ambil yang 4. Tuntung nama eta tilu itu kayaknya Pak gitu yang tambahan kurang begitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lupa bilangan sholat, ambil yang lebih sedikit gitu lah. Nah, ini kalau kita disunahkan sujud sahwi karena kita meninggalkan 3 sebab. Yang pertama at-tasyahhudu awal, kita tidak lupa tidak melakukan tasyahud awal, tahiyat awal gitu ya. Begitu rakaat kedua mulanya tasyahud awal langsung naik ke atas, ingat-ingat udah berdiri, tadi nggak tahiyat awal. Nah udah, nanti sujud sahwi di akhirnya. Atau meninggalkan termasuk bacaannya Pak, awas. Nah bacaannya sudah pernah kita jelaskan ya. Bacaannya at-tahiyyatul mubarakatun, dia meninggalkan salawat kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Nah itu juga termasuk harus sunnah melakukan sujud sahwi. Nah makanya konsentrasi ketika sholat, ulah mikiran dunia, ulah mikiran hutang, ulah mikiran aing pagawean ieu kumaha ieu tah gitu nya. Kamu sampai mikiran ngebacaan samping nu aya di hareupeun mau beres ya. Sampai kabeh kata pohon gitu ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua sebab sujud sahwi yaitu kunut subuh. Nah kita tidak melakukan kunut subuh gitu. Ngantuk nah geus rakaat kedua Allahu liman hamidah, Allahu ingat-ingat geus sujud aing terkunut tadi. Waduh, nah sujud sahwi gitu ya. Nah ini kita udah tahu nih dari sekarang sunah sujud sahwi sah sholatnya. Karena ada kan orang tua dulu mengajarkan, namun untuk kunut ya ulah sholat subuh balikan dari. Ini ulama menjelaskan kalau kita lupa tidak kunut cukup dengan sujud sahwi. Enggak, gitu ya. Nah sekarang bagaimana hukumnya? Kalau kita sholat kebetulan kita dinasibkan oleh Allah sholat di Masjidil Haram, kan sholat di Masjidil Haram itu kunutnya tidak pakai kunut, pakai mungkin kunut tapi pendek. Nah kita juga bisa. Jangan membaca, jangan yang Allahumma hdina, jangan Allahumma hdini, cukup yang ada di Busrul Karim gitu ya. Ada doanya Allahumma arhamni ya Rahman wasallallahu alaihi wasallam. Itu udah cukup gitu ya. Itu pengganti suntasinya sama pengganti kunut yang panjang. Namun sekira-kira kita menggunakan kunut yang panjang, kita makmumnya imamnya yang pendek atau makabul gitu ya. Karena imam-imam yang lain ketika kunut itu sebelum rukuk Pak, sebelum rukuk gitu ya sudah wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin gitu ya. Itu ada yang membaca langsung langsung, ada lagi yang Allahu Akbar gitu ya. Itu sekarang kaprah kita sesudah i'tidal.
Nah kalau imam-imam Maliki, imam-imam Hambali itu sebelum ruku langsung berdoa. Tadi Allahumma arhamni ya Rahman, gitu ya. Nah ketika kita Imam Syafi'i ya, imam kita kalau kita meninggalkan kunut subuh, kita ingat waktu sujud atau nanti waktu kita udah duduk, gua tadi nggak baca kunut, itu disunahkan sujud sahwi. Pak Ustadz, bagaimana saya mah ini ingatnya udah uluk salam, bahkan udah amalan gitu. Bagaimana? Nah, ketika kita ingat masih di tempat itu masih sunat sujud sahwi. Bahkan kita udah selesai amalan, mau keluar, mau ingat di pintu, aing tadi terus sujud sahwi. Balik ke barat sujud sahwi. Sunat hukumnya sujud sahwi. Terkecuali kita udah tidak di lingkungan peribadahan. Nges di tempat penjahitan orang karena ingat, aing tadi tersujud sampai aku di tempat ngajahit sujud sahwi, gitu. Apalagi di kamar mandi, nah itu udah sudah disunatkan. Nah, yang ketiga yaitu sunut di bulan Ramadan. Sunut di bulan Ramadan kan ketika bulan tanggal 15 Ramadan itu maca sunut ya di rakaat di witir yang sholat satu rakaat. Nah ketika si imam lupa sujud sahwi, kalau amum lagi nggak ada yang ingetin subhanallah BKBH gitu, itu sujud sahwi disunatkan sujud sahwi, baik mau sendiri maupun mau berjamaah, nah jadi bisa pak gitu ya. Nah inilah sujud sahwi. Yang ketiga sujud tilawah. Sujud tilawah ini ketika si imam membaca ayat-ayat yang ada ayat sajadahnya. Seperti tadi wasjud waqtarib, itu ketika si imam, apabila kita sedang sendiri, kalau nggak lagi berjamaah, si imam melakukan sujud tilawah, itu si makmum wajib mengikuti sujud tilawah. Ustaz, saya emang nggak bisa bacanya, ikutin aja. Nah, apa itu bacanya? Bacanya cukup baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, gitu ya. Nah inilah sujud tilawah. Yang keempat sujud syukur. Sujud syukur ketika kita pulang dari Mekah, pulang dari tempat mana kita aman dengan selamat. Nah ketika sujud syukur ini tidak hanya kita dipersilahkan di tempat-tempat misalkan peribadahan, enggak pak, mau dimanapun sekira-kira tidak ada najis sekalipun. Misalkan di tempat kita baru nyampe di terminal bis ya, baru nyampe di terminal bis, alhamdulillah nyampe dengan selamat, mau sujud syukur ulah kayak curang sih lah, besik mah teh kucing gitu ya, besik mah ada benda-benda najis gitu. Kita lihat dulu kalau sekira-kira udah aman, nah sujud syukur. Baca sujud syukurnya pun sujud syukur kepada Allah. Alhamdulillah, subhanallah, sama seperti tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah inilah macam-macam sujud yang empat. Nah kembali ke pembicaraan awal bahwa anggota sujud yang pertama yaitu lebah ini kening, tarang. Yang pertama jadi tarang, jadi kening harus kena. Yang kedua lakin yusamu wad'ul jabah. Nah sampai sebatas mana? Fala yakfi wad'uhu wahdahu. Tidak cukup, awas, tidak cukup menaruh hanya wahdahu, hanya keningnya, tidak cukup di depan, hanya keningnya doang. Misalkan gini, jadi hidung tidak kena gitu ya, jadi ke bawah itu tidak kena, itu tidak cukup pak, hanya kening doang. Malahan udah penting tak masih ulung adalah kahak buri gitu besok udah penting sakit apa ya, nah itu tidak cukup pak. Enak ibu kita itu ya, itu tidak cukup sujud seperti itu. Nah lakin yusam wad'ul jabah, tetapi sunnah hukumnya menaruh kening terlebih dahulu dan mengakhirkan yang lain. Jadi ketika sujud itu ada gitu ya, ada momennya. Jadi ketika kening baru kebawahin nanti.
ya tidak langsung berat, langsung jadi kening dulu. Nah, makanya disunahkan ketika sholat perlihatkan apa? Ancang-ancang dulu peci kita, kopiah kita ini udah cukup membatasi untuk kita sujud. Nah, makanya kalau ketika sholat ini tidak cukup pakai kursi Pak, ini menghalangi pada sujud. Nah, kalau pakai peci doang kia ya ceramah, kondangan, kia ya. Tapi kalau untuk sholat apa kia kendang. Nah, tadi letarang kelihatan kening kita. Nah, kalau ini sholat, ini ceramah, ngaji musyawarah, tak Iyasnya, mereka biasa kedua kia dah. Gitu. Misalkan Pak Iyas yang musyawarah makan ada kia, sian. Dia Allah tidak benar musyawarah gitu pakai pesina mau emsian mau enang adenge tak pun kieu pakai pesina boy begitu dah asas gitu enggak ada asal orang pada kang jengkol kasih sikan gitu ya. Inilah yang pertama jabha, yang kedua dan yang ketiga yaitu butulul kafain. Butulul kafain ini putih tangan. Nah, ini butulul kafain ini yang putih, berbeda dengan ini. Jadi kita disunahkan ini. Bukan begini, gitu ya. Jadi butulul kafain untuk sujud kita. Timbul pertanyaan, Ustaz, apakah kita dengkul dulu, gitu ya? Apa tangan dulu, gitu ya? Ada yang mengatakan dengkul dulu, tubuh dulu, dan tangan, dan dari tangan kemana juga nggak apa-apa. Sebab ada hadisnya juga. Baginda juga begitu sholat yang kata sujud yang banyak batunya itu tangan terlebih dahulu lah. Jadi lututnya itu diarahkan ke kira-kira tidak ada kerikil-kerikil. Nah, kita mau kan tempat yang aman ini, kita mau lutut terlebih dahulu baru tangan. Gitu ya. Inilah butulul kafain wal kafu ma yankusu masuhul wudu. Yang namanya butulul kafain yaitu ngaran kaf, yang itu yang bernamanya kaf, ma yankusu masuhul wudu. Itu barang, itu perkara yang sekira-kira kita memegang perkara itu bisa membatalkan wudu. Gitu ya. Kita gitu ya, maaf, ketika kita mempunyai wudu, kita mengusap kepunyaan kita nih, kepunyaan kita dengan yang botol itu bisa membatalkan wudu. Tapi dengan yang sebaliknya, yang hitam ini dikesek kira itu tidak apa, gitu ya. Itu musuh sebagai itu kan, gitu ya. Kalau dengan ini, jadi anggota sujud itu yang butulul kafain yang putih, dua-duanya tuh, yang dua yang ketiga. Terus warabi'u wal khamisu, yang keempat dan yang kelima rukbatani. Apa? Lutut dua. Berapa tuh? 5 ya. Rukbatani wahia bidomir roksi was sukunil kaf ma baina atrofil fakhdi wa i'alihi saki wal jamu rukiba bidomir rohi mislu urfatin urofa. Nah, jadi lutut dua. Terus yang keenam butulu asobi'ir rijlain, yaitu butul sama putih asobi'ir rijlain, jari-jari kedua kaki kita. Jadi kedua kaki kita itu harus diusahakan kalau kita sehat itu disangharkan ke barat, gitu ya. Dua-duanya kaki kita itu ketika sujud. Jadi jangan pula direndahkan. Jadi butun kita itu harus kena. Butun asobi'ir rijlain wa yakfi wada'u juz'i. Tetapi cukup memang wada'u juz'i, cukup menaruh juz'nya aja. Tidak jadi masalah, yang penting udah diangkang ke sujud ngangkang suhuna. Dua undak nang hibar bah. Min kulli wahidin min hadhil a'dha'i sabi'ati walau min asbu'in faqat. Tak meskipun
hanya walau min asbu'in faqat, meskipun hanya jempolnya saja gitu ya. Jadi ada perwakilan dari jari-jari kita itu di asbu'i apa yang butunul asobi ini, ada perwakilan salah satu, jangan diremehin semuanya. Walau min yadin aw rijlin na'am wal iktisaru ala wad'il ba'di min a'donis sabi'ah makruhun. Nah, jadi ada makruhnya apa? Ketika wada'il ba'di menaruh setengah minal a'dois sabi'ah, menaruh setengah dari anggota sujud yang 7 itu makruh, setengahnya doang. Kita anggota lengkap nih, hanya setengah. Tangan ini dia sujud ke, dia mau kan? Suku diangkat diangkat sebesar itu makruh, Pak. Makruh. Apa makruh? Makruh itu perkara yang dibendu oleh pangeran, gitu ya. Makruh. Walau qati al-kafu, meskipun karena ditugal al-kafu dari jin, wal butul asobil lam yajib wad'u tarfil baqi bal yusanu walau khuliqa bila kufin aw bila fi haqqi dzakari wal ummah. Nah, adapun wa amma ghairuhuma fayajibu satruha wa yukrahu kashfur rukbataini lidzakari wal amati. Nah, sekarang menjelaskan wa yusanu tartibu fil wada'i bi ayyadu'a rukbataini awalan summal kafaini summal jabha. Nah, ini runtuyan apa? Jadi runtuyannya disunahkan tartib dari mulai mana fil wada'i menaruh bi ayyadu'a rukbataini, menaruh lutut terlebih dahulu, lutut, terus sehabis lutut mana tadi? Summal kafaini, summal jabha, kemudian tangan, summal jabha, kemudian kening, wal anfu, kemudian hidung secara bersamaan. Nah, ini sunnah-sunnahnya. Fawado'al anfu ma'aha sunnatun, menaruhnya hidung membarengi dengan kening kita itu hukumnya sunnah muta'akkidun, sunnah yang muakkad. Nah, inilah anggota sujud yang perlu kita ketahui. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita diberikan ilmu yang manfaat, kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakati ummil kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.